Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman, sesi intip kelas pada malam hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena intip kelas pada malam hari ini itu temanya atau tagline-nya adalah bagaimana kita bisa langsing sebelum Lebaran. Wah, seru ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa insya Allah kalau umur panjang itu kita udah mau dekat dengan puasa. Dan buat teman-teman yang non-muslim, ini juga merupakan momentum yang sangat baik. Kenapa? Karena mumpung belum terlalu lama di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali teman-teman kita yang sudah membuat resolusi di awal tahun untuk bisa lebih langsing, untuk bisa lebih ideal dan segala macamnya. Tapi so far sampai Februari ini belum terjadi perubahan yang signifikan. So, langsung aja kita mulai sesi intip kelasnya pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, sebelum saya jelasin detailnya intip kelas seperti apa, saya mau perkenalan dulu nih. Nama saya itu Adi, saya adalah salah satu coach yang merupakan bagian dari komunitas Premium Coaching Indonesia. Nanti saya akan jelaskan komunitasnya seperti apa. Kemudian saya adalah salah satu lulusan S2 Biologi di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Kemudian saya juga merupakan salah satu dosen biologi di salah satu universitas swasta di Kota Pontianak. Kemudian saya certified untuk personal trainer, fitness trainer di Primafit, teman-teman. Saya juga certified untuk Rai Institute, dan saya juga salah satu alumni dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Kemudian saya juga punya hasil program, seperti yang teman-teman ketahui, intip kelas ini kan berkaitan dengan kelas diet online. Nah, saya hasil programnya adalah berhasil naik massa otot kurang lebih 14 kg, teman. Loh, kok naik massa otot? Bukannya ini untuk kelas diet turun berat badan? Enggak. Kelas diet online kita, teman-teman, itu terbuka untuk semua teman-teman yang pengen naik berat badan, ataupun pengen turun berat badan, atau cuma pengen untuk menjaga level kebugaran, atau dalam hal ini adalah maintenance berat badannya, dan meningkatkan level kesehatannya. Ya. Dan saya bersama istri saya merupakan salah satu coach yang juga nantinya akan bantuin teman-teman dalam kelas diet online ke depannya. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah sebutin tentang resolusi di tahun 2023. Sebagaimana artikel ini bilang bahwa sebenarnya teman-teman, resolusi itu setiap tahun selalu top 3 atau top 5 ke atasnya berkaitan dengan yang namanya olahraga, berkaitan dengan namanya diet, dan berkaitan dengan namanya turun berat badan. Ya, jadi selalu berkaitan dengan 3 hal tersebut. Ya, dan teman-teman juga pasti masih ingat dong resolusi teman-teman di tahun 2022. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mungkin masih belum menyelesaikan resolusinya bahkan dari tahun 2020. Ya, dan ini adalah momen yang tepat untuk teman-teman bisa melanjutkan resolusi teman-teman agar bisa mencapai target dari at least misalnya olahraga, atau setidaknya terkait tentang penurunan berat badan teman-teman di tahun 2023 ini. Oke? Nah, kemudian teman-teman semua, kalau kita bicara tentang penurunan berat badan, kalau kita bicara tentang program untuk turun berat badan, sebenarnya teman-teman, di satu sisi 75% itu orang-orang tuh berada dalam kondisi berat badan berlebih. Dan mereka sadar dengan kondisi berat badan mereka. Mereka cenderung mengeluh, tapi biasanya mereka tidak melakukan apa-apa. Kok tidak melakukan apa-apa? Ternyata teman-teman, setelah ditarik benang merahnya, itu ada 3 problem utama yang menyebabkan banyak orang yang hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa. Problem yang pertama adalah mereka itu sudah mencoba segala macam program diet, tapi biasanya hanya berhasil sementara, kemudian naik berat badan lagi. Nah, ini yang paling banyak sering kita temuin, teman-teman. Sudah coba program diet A, program diet B, program diet C, udah berhasil, tapi nggak bisa mempertahankan penurunan berat badannya. Ujung-ujungnya apa? Naik berat badan lagi. Kemudian problem yang kedua adalah bingung mau mulai program diet dari mana. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan internet, itu seperti masuk ke labirin, teman-teman. Banyak jalannya, banyak rutenya, ketemu influencer ini ngomong A, ketemu influencer ini ngomong jangan A, ketemu influencer ini ngomong B, ketemu influencer ini coba A tambah B, banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya bisa ngebantu, tapi sulit untuk kita pilah dan pilih.
mana nih yang benar nih untuk bisa program diet yang mau kita lakukan, ya kan? Terlalu banyak, bingung ujung-ujungnya. Ya udah, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Problem yang ketiga adalah sudah mencoba tapi ternyata keliru dalam memahami konsep olahraga dan diet. Sehingga apa? Terjebak dalam program diet yang menyiksa dan merasa nggak nyaman dengan programnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Mengorbankan kondisi tubuh, mengorbankan kesehatan, hanya sekedar pengen turun berat badan. Nah, karena dari 3 problem inilah teman-teman, akhirnya apa? Udahlah, terima saja berat badanku apa adanya. Nggak melakukan apa-apa, tahu resikonya, tahu penyebabnya apa, dan segala macamnya, mengeluh, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini nih 3 problem yang sering kita temuin bagi orang-orang yang berada dalam kondisi berat badan berlebih. Bahkan teman-teman, hasil survei di tahun 2020 itu menyebutkan bahwa ada 7 alasan kenapa orang-orang tuh sering kali fail dengan program penurunan berat badan, teman-teman. Alasan yang pertama adalah tidak bisa menahan rasa lapar. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali teman-teman kita yang ikut program diet rela untuk berlapar-laparan. Padahal yang namanya program diet itu adalah pengaturan pola makan. Yang notabene teman-teman nggak harus lapar. Justru teman-teman tetap bisa kenyang, tapi bisa turun berat badan. Nah, makanya banyak orang yang gagal dengan program dietnya karena mereka lapar. Aduh, susah banget sih program dietnya, kayaknya nggak bisa deh. Dan ternyata nggak bertahan lama. Ya. Yang kedua adalah craving. Craving adalah keinginan untuk bisa makan secara terus-menerus. Craving is normal, teman-teman. Kita punya solusinya, kita punya cara untuk mengatasinya. Tapi banyak orang yang terjebak program diet dengan cara mereka harus menahan cravingnya sehingga mereka merasa tersiksa. Ujung-ujungnya apa? Fail. Yang ketiga, feeling of restriction. Ya. Feeling of restriction ini adalah program diet yang terlalu banyak batasan-batasan, teman-teman. Nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C, harus makan D, harus makan E. Udah kayak kala-kala peraturan sekolah. Ya, pokoknya terlalu banyak batasan-batasan. Sehingga apa? Sehingga merasa nggak nyaman. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu. Terlalu banyak restriction, terlalu banyak hambatan-hambatan atau halangan-halangan, akibatnya apa? Akibatnya nggak nyaman dengan programnya, fail. Ya. Kemudian yang keempat apa? Impractically dan expense. Terlalu sempit program dietnya. Pokoknya harus makan nasi merah, harus makan sayur-sayuran, harus no garam, no gula, no lemak, dan masih banyak lagi. Akibatnya apa juga? Fail dengan program dietnya. Boredom. Boredom ini adalah bosan, teman-teman. Pokoknya ini aja. Pokoknya nggak boleh variasi. Harus ini. Kalau udah kayak gitu, teman-teman, otomatis teman-teman akan merasa bosan dengan program dietnya dan akhirnya cabut. Mencoba program diet lain yang lebih variatif. Ya. Atau temptation. Keinginan untuk bisa turun berat badan, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau kita bicara tentang program diet, itu kita bicara bukan hanya tentang keinginan untuk turun berat badan, tapi juga kita bicara tentang mindset, pola pikir, dan perspektif kita dalam melihat program diet. Kalau kita belum paham dan kita keliru dalam memahami program diet itu sendiri, kita justru terjebak dalam hal-hal yang berkaitan dengan hasil instan. Sehingga apa? Sehingga seringkali keinginan kita untuk bisa turun berat badan itu tidak terfasilitasi dengan baik. Akibatnya apa? Outputnya adalah kita merasa gagal dalam program dietnya, ya. Dan yang paling sering saya temukan adalah inconsistent result dan plateau. Inconsistent result adalah hasil program yang tidak konsisten, ya. Hari ini turun, kemudian nanti balik lagi ke kebiasaan lama, naik berat badan lagi, diet lagi, turun lagi, begitu terus teman-teman. Dan yang sering terjadi adalah berat badan yang stuck.
Nah, rasa tidak sabar, kemudian rasa bosan, bersatu dengan yang namanya berat badan yang stuck, sehingga menyebabkan banyak orang merasa bahwa nggak ada progres dalam program dietnya. Nah, ini nih semua hal yang menjadi benang merah kenapa orang-orang itu bisa gagal dalam program diet. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara tentang solusinya, itu solusinya udah banyak, ya. Bahkan nih kalau kita kelompokkan, ada 3 solusi yang paling bisa kentara untuk ngebantu teman-teman dalam mengatasi problem-problem program diet yang sudah saya jelaskan di awal. Solusi yang pertama adalah teman-teman harus bisa menciptakan kebiasaan dan pola pikir yang benar terkait diet dan olahraga. Let's say misalnya, kalau teman-teman mau ikutan program diet, teman-teman harus punya mindset bahwa diet itu harus kenyang. Kalau teman-teman mau punya mindset olahraga, at least teman-teman punya mindset bahwa olahraga itu nggak harus A, nggak harus B. Olahraga itu fleksibel, olahraga itu by purpose, tergantung kita masing-masing, kita mau olahraga apa. Dan olahraga nggak harus pagi, nggak harus siang, nggak harus sore, nggak harus malam. Waktu olahraga semuanya fleksibel, teman-teman. Nah, mindset-mindset ini kita harus punya. Supaya apa? Supaya kita punya perspektif yang lebih positif terkait diet dan olahraga. Ya. Terus yang kedua adalah teman-teman harus bisa memilah dan memilih program diet mana aja nih yang bisa memudahkan untuk teman-teman lakukan plus bisa dilakukan berkelanjutan. Bukan hanya dalam hal yang instan. Misalnya teman-teman pengen cobain program diet no gula, no garam, no lemak, no minyak, dan segala macamnya. Bagus, tapi apakah teman-teman bisa lakukan berkelanjutan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Nah, atau misalnya teman-teman program dietnya harus makan makanan tertentu. Mungkin di awal-awal teman-teman bisa mengikuti, tapi apakah teman-teman bisa melakukannya berkelanjutan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya? Ya, solusi yang ketiga adalah teman-teman perlu yang namanya group support. Ya, udah ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diet sendirian itu beda hasilnya dengan orang-orang yang diet dengan beramai-ramai, teman. Ya, seperti kata pepatah Afrika itu kan, kalau kalian mau pergi cepat, kalian bisa pergi sendirian. Kalau kalian mau pergi jauh, kalian harus melakukannya bersama-sama. Nah, group support adalah salah satu fasilitas atau salah satu solusi yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman pengen dapetin hasil program diet yang lebih optimal dan maksimal, ya. Dan semuanya itu sebenarnya teman-teman dibungkus dengan yang namanya kebiasaan. Banyak orang yang gagal diet dikarenakan mereka tidak mampu untuk mempertahankan kebiasaan baik yang sudah mereka mulai, sekaligus mereka tidak mengubah kebiasaan yang mereka sudah punya menjadi ke arah lebih baik. Misalnya, mereka tidak mampu untuk mengubah kebiasaan minum air putih, kebiasaan pola tidur, dan kalaupun mereka sudah mampu mengubahnya, tapi mereka tidak mampu mempertahankannya. Nah, jadi setelah mereka turun berat badan, mereka jadi bisa balik. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, banyak orang yang tidak mampu untuk mengubah kebiasaan, sekaligus juga tidak mampu mempertahankan kebiasaan yang sudah diubah. Makanya teman-teman, kalau kita perhatikan, teman-teman kita yang sudah turun berat badan, mereka cenderung naik berat badan lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kuncinya itu di kebiasaan. Mereka balik lagi ke kebiasaan yang lama. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang bilang bahwa kalau saya sudah ikut kelas diet online-nya dan saya dapetin hasil penurunan berat badan, ada jaminan nggak saya akan bisa mempertahankan berat badan saya tetap ideal? Jawabannya iya dan tidak, teman-teman. Kenapa? Karena iya bisa dipertahankan kalau teman-teman mampu mempertahankan kebiasaan teman-teman yang sudah diubah di kelas dietnya. Tidak kalau teman-teman balik lagi ke kebiasaan yang lama. Pola makannya aur-auran, pola tidurnya aur-auran, terus minum air putihnya juga aur-auran, olahraganya jarang, dan segala macamnya. Ya, jadi kunci sebenarnya adalah kebiasaan. Bahkan teman-teman, faktanya orang-orang yang fokus pada kebiasaan, kemudian fokus pada gaya hidup, itu berhasil turun berat badan dan mempertahankan berat badan idealnya. Sementara grup
kelompok orang-orang yang hanya fokus pada angka di timbangan itu cenderung punya potensi untuk berat badannya naik kembali, teman. Ya, ini ada penelitiannya di tahun 2021 kemarin. Maka dari itu teman-teman, kunci sebenarnya untuk keberhasilan dalam program diet adalah bagaimana teman-teman bukan hanya fokus pada hasil program, tapi juga fokus pada mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang teman-teman akan teman-teman lakukan, ya. Nah, kalau orang tanya, kenapa sih saya bisa obesitas? Kenapa sih saya bisa naik berat badan? Jawabannya adalah karena apa? Karena saya kelebihan kalori setiap hari terus-menerus, teman-teman. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa saya bisa obesitas? Karena saya kelebihan kalori setiap hari terus-menerus. Di sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada orang yang obesitas dalam waktu satu malam. Nggak ada. Ya, naik berat badan dalam satu malam, it's normal. Terlalu banyak karbo, terlalu banyak garam, water retention, tapi habis itu akan kembali turun lagi. Tapi kondisi berat badan berlebih atau obesitas itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Dan biasanya kelebihan kalori ini terjadi secara konsisten. Hanya butuh satu momen di mana teman-teman akhirnya menyadari bahwa, oh iya ya, berat badan saya ternyata udah obesitas. Nah, maka dari itu banyak orang yang terjebak dengan hasil diet instan. Mereka pengen turun berat badan dalam waktu yang singkat, karena mereka tidak sadar atau mereka lupa bahwa untuk bisa mencapai berat badan berlebih itu juga butuh proses dan waktu. Ya. Bahkan nih teman-teman, ilustrasinya aja nih, secara sederhana, itu ternyata terdapat satu korelasi positif antara peningkatan kalori yang berlebih dengan peningkatan obesitas. Ya, semakin banyak kalori yang kita masukkan, kemudian semakin banyak kalori yang akhirnya tersimpan sebagai cadangan energi dalam tubuh kita, otomatis kita akan mengalami yang namanya obesitas. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu terus kuncinya apa nih supaya saya bisa mendapatkan hasil program diet, maka kunci yang kedua selain kebiasaan adalah fokus pada asupan kalori harian. Ya, kenapa? Karena ada salah satu piramida fat loss dari Eric Helms, teman-teman bisa cek di Google, search aja. Di situ dikatakan bahwa pondasi dasar dalam program diet untuk turun berat badan adalah kalori defisit atau defisit kalori. Akan tetapi sayangnya banyak orang yang berhenti hanya di situ saja, teman-teman. Ya, mereka terlalu fokus pada kalori defisit, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ada faktor-faktor lain juga yang perlu mereka perhatikan. Mereka perlu perhatikan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Mereka perlu perhatikan food source, bagaimana pengolahan makannya. Mereka juga perlu perhatikan meal timing, waktu makan, dan suplemen, teman-teman. Ya, di sisi lain, banyak orang yang kebalik. Banyak orang yang terlalu fokus pada suplemen, tapi mereka tidak fokus pada programnya. Saya udah coba suplemen A, saya udah coba suplemen B, tapi kok saya nggak berhasil turun berat badannya? Ya iya, karena suplemen itu berada di skala prioritas paling atas. Skala prioritas utama adalah programnya, defisit kalori, teman-teman. Bahkan di salah satu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana sih saya bisa long term atau dalam jangka waktu yang lama mempertahankan berat badan ideal saya, di situ dikatakan bahwa sebenarnya teman-teman ada gap yang harusnya kita punya untuk bisa kita pertahankan berat badan idealnya kita. Apa itu? Kita harus tahu alasan dibalik kita melakukan sesuatu. The reason behind-nya apa. Kenapa sih saya harus minum air putih? Kenapa saya harus olahraga? Kenapa saya harus makan ini? Kenapa saya harus makan itu? Kenapa saya harus kurangi makan ini? Kenapa saya harus kurangi makan itu? Jadi gap-nya itu sebenarnya adalah edukasi, ilmu, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan program diet, tapi teman-teman kurang paham alasan dibaliknya, maka teman-teman cenderung belum bisa mempertahankan berat badan ideal teman-teman. Tapi kalau teman-teman ikut program dan teman-teman juga dibekali dengan edukasi, dibekali dengan ilmu, maka teman-teman tahu alasan kenapa teman-teman melakukan itu. Ya, jadi untuk itulah teman-teman,
di komunitas Premium Coaching Indonesia itu mengkombinasikan antara program diet sekaligus juga memberikan edukasi terkait program diet kepada teman-teman semua. Nah, komunitas Premium Coaching ini apa? Komunitas Premium Coaching ini adalah salah satu komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2018, teman-teman. Ya, udah banyak aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Salah satu aktivitasnya adalah kelas diet online ini, ya. Nah, kalau teman-teman bicara tentang fasilitas kelas diet online, fasilitasnya itu banyak. Teman-teman akan dapat nutrisi support untuk sarapan dan makan malam. Teman-teman akan dapat e-book atau booklet resep menu selama 10 hari. Teman-teman juga bisa makan 5-6 kali. Teman-teman akan dapat daftar atau grocery list belanja makanan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung harus belanja apa aja yang harus dibeli dan segala macamnya sudah diberikan, ya. Teman-teman juga akan dapat grup support, komunitas, teman-teman akan dapat bimbingan olahraga online dari para certified coach, kemudian teman-teman juga bisa dapetin reward, yang paling penting teman-teman dapetin edukasi dari ilmu dasar diet, dan ini nih teman-teman, harus teman-teman bold garis bawahi, teman-teman juga punya hak untuk klaim garansi uang kembali 100%. Nah, di program diet ini teman-teman juga potensi turunnya adalah 1-6 kilo dalam waktu 10 hari, hasil berbeda-beda tiap individu, ya. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara tentang menu dietnya itu mudah dibuat dan enak pastinya, ya. Kemudian masih bisa makan nasi, justru wajib ada karbonnya, bukan hanya nasi. Teman-teman bisa ganti kentang dan segala macamnya. Kalau teman-teman nggak bisa masak, nggak ada waktu buat masak, atau nggak punya alat masak, nggak punya dapur, teman-teman juga akan diberikan alternatif menu untuk teman-teman bisa konsumsi selama program, ya. Bahkan bagian terbaiknya, teman-teman tetap bisa konsultasi menu, teman. Konsultasi menu dengan coachnya. Wah, luar biasa kan? Coach, saya lagi ada undangan. Coach, saya lagi ada meeting di cafe nih. Kira-kira menu apa yang saya bisa makan? Nah, itu tuh teman-teman, fasilitas dalam kelas diet online-nya. Kemudian teman-teman juga bisa ikutan workout-nya virtual via Zoom dan dipimpin oleh para coach certified. Teman-teman tenang aja, olahraganya ini cocok banget untuk para pemula atau orang-orang yang nggak pernah olahraga atau orang-orang yang sering olahraga. Jadi benar-benar cocok untuk semuanya. Bahkan teman-teman juga akan diberikan e-book atau panduan olahraga serta video, live, dan recording yang teman-teman bisa lakukan dan coba secara rutin di rumah. Jadi hak aksesnya itu bisa seumur hidup teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman ikut kelasnya, teman-teman bisa akses video olahraganya seumur hidup. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cobain olahraga ini, pengen cobain olahraga itu, semuanya ada di library-nya. Teman-teman bisa langsung ikutan. Oke? Kemudian yang ketiga, teman-teman juga akan dapetin ilmu dan edukasi yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Teman-teman akan punya pemahaman yang cukup signifikan kenapa teman-teman melakukan hal tersebut. Kenapa teman-teman harus minum air putih, kenapa teman-teman fokus pada protein, kenapa teman-teman harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kenapa teman-teman perlu fokus pada lemak baik, dan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapetin. Tenang aja, ilmunya itu berdasarkan rujukan atau acuan ilmiah, ada artikelnya, kemudian update, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nih teman-teman, kita juga beberapa kali mengundang pembicara spesial. Waktu itu pernah kita datangkan dokter, kemudian kita pernah datangkan nutrisionis, kita pernah datangkan personal trainer, dan masih banyak lagi tamu-tamu spesial yang kita datangkan untuk berbagi kepada teman-teman terkait diet dan olahraga. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah ini yang paling penting teman-teman. Apalah gunanya fasilitas tapi kalau nggak ada hasilnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, alhamdulillah masya Allah tabarakallah. 10 dari 10 peserta yang ikut mengalami penurunan berat badan dan atau perubahan lingkar tubuh teman-teman. Masya Allah. Ya, ini saya cuplikan satu aja. Kak Dinda total turun 3,5 kg dalam waktu 10 hari teman-teman. Beliau total susut lingkar perutnya 3 cm. Kesan selama mengikuti bimbingan kelas adalah beliau jadi termotivasi, lebih sehat, kemudian beliau gak nyesel setelah memutuskan untuk bergabung di kelas dietnya.
ternyata beliau sadar bahwa dia tetap bisa makan enak, nggak kelaparan, dan nggak harus cuma makan oatmeal kayak dulu. Nah, jadi dulu tuh beliau programnya harus makan oatmeal aja. Sekarang ternyata setelah ikut kelasnya, mulai berubah teman-teman perspektifnya ya. Bahkan beliau tahu bagaimana mengatur porsi makan tanpa harus berlebihan, dan lebih menghargai kesehatan, mencintai diri sendiri. Wah, luar biasa ya. Itu dari testimoni Kak Dinda. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa kita seringkali melakukan review kepada teman-teman setelah kelas dietnya selesai, teman-teman. Ya, jadi kita berikan survei, dan ternyata teman-teman dari 240 orang yang mengisi survei, itu 192 sangat terbantu dan puas. Kemudian 63 orang sesuai ekspektasi saat daftar, 4 orang merasa biasa aja, dan tidak ada satupun yang merasa tidak puas dengan programnya. Nah, kemudian total turun berat badan teman-teman dari 240 orang yang mengisi survei, itu ada 11 orang turun di bawah 1 kilo, kemudian ada 165 orang turun 1-3 kilo, ada 51 orang total turun 3-5 kilo, dan ada 13 orang yang total turun lebih dari 5 kilo. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa semua pengisi survei mengalami penurunan berat badan ya. Dan ini juga cuplikan dari hasil timbang hari keempat kelas diet teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, semuanya turun teman-teman. Turun 1,5, turun 2 kilo, turun 1,8, turun 1 kilo, turun 1,5, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, semuanya mengalami perubahan yang positif ya. Dan ini juga buat teman-teman yang merasa sudah usianya di atas 50 tahun, atau punya orang tua, atau punya tante, atau punya teman, atau punya saudara yang mengalami berat badan berlebih, tapi kondisi di mana usianya sudah menjelang 50 tahun, atau sudah lolos 50 tahun, tetap masih bisa ikutan program teman-teman. Bahkan masih bisa punya potensi untuk berhasil. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa Ibu Iis dan Ibu Hanik setelah ikut program, kemudian melakukan programnya secara berkelanjutan, alhamdulillah teman-teman berhasil total turun 20 kilo, dan Ibu Hanik berhasil total turun 15 kilo. Luar biasa ya. Nah, ini jadi cocok banget buat teman-teman yang masih ragu bahwa bisa nggak ya usia dengan segini tapi bisa turun berat badan. Jawabannya bisa teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman buat para laki-laki. Nah, jadi program ini bukan hanya untuk para wanita, laki-laki juga bisa ikutan. Jadi contohnya Bang Diki teman-teman berhasil total turun dari 97 ke 74 kilo. Kemudian ada Bang Ray, teman-teman perhatikan lingkar perutnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Wah, luar biasa. Ya, jadi ini program cocok untuk semua orang. Oke. Dan teman-teman semua, kalau saya ikut, oke, saya ikut dengan fasilitas lengkap itu, saya mesti bayar berapa? Nah, jadi mari kita ilustrasikan sederhana, teman-teman. Kalau teman-teman hitung fasilitas kelasnya, itu menu dan resep itu kurang lebih bisa rata-rata 200.000 teman-teman. Teman-teman bisa ikutin dan dapetin resep di luaran sana secara gratis atau dengan harga yang lebih tinggi. Tapi at least setidaknya itu average rata-rata teman-teman perlu bayar 200.000. Untuk workout online per sesi, saya pernah tanya teman-teman saya yang personal trainer, itu rata-rata mereka per sesinya adalah 150.000. Untuk edukasi, teman-teman bisa ikut webinar, bisa ikut seminar, atau bisa baca buku dan segala macamnya. Itu rata-rata teman-teman bisa bayar 200 ribuan. Dan teman-teman untuk konsultasi coach per sesi itu kurang lebih 100 ribuan. Jadi total biaya itu 850.000. Kabar gembiranya adalah teman-teman, kalau teman-teman ikut menu resep, kalau teman-teman bingung, teman-teman nggak bisa tanya ke pembuat resepnya. Tapi kalau teman-teman ikut kelasnya, teman-teman bisa tanya ke coachnya. Coach, saya nggak paham, bisa nggak ganti ini dengan ini? Saya nggak ada tahu, bisa nggak ganti dengan yang lain? Nah, begitu juga dengan workout online. Teman-teman masih bisa bertanya dengan coachnya. Edukasi, teman-teman bisa bertanya dengan coachnya. Kalau teman-teman ikut webinar, teman-teman ikut seminar, teman-teman beli buku, teman-teman kalau bingung nggak bisa tanya ke pematerinya, ke narasumbernya, ya. Kalau di kelas diet online, teman-teman bisa tanya, ya. Bahkan dengan total biaya 850.000 ini, teman-teman cukup bayar 599 aja, teman. Teman-teman akan dapat gratis 1 kaleng shake yang bisa membantu teman-teman untuk program diet
selama 10 hari ke depan. Kalau saya nggak mau 1 kali isinya gimana? Nggak apa-apa. Teman-teman tetap cukup bayar 599 aja. 599 adalah iuran kelas yang mana teman-teman bisa menikmati semua fasilitas yang sudah saya berikan informasinya di awal. Bahkan teman-teman juga bisa punya klaim hak garansi 100% uang kembali. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Kalau teman-teman ikut programnya, teman-teman bayar 599, teman-teman nggak dapetin hasil program, teman-teman bisa minta kembali uangnya. Teman-teman udah ikut programnya, teman-teman udah ikut arahan coachnya, menikmati semua fasilitasnya, tapi teman-teman nggak dapat perubahan, teman-teman langsung minta garansi 100% uang kembali. Tapi kalau teman-teman bayar 599, teman-teman ikut arahan coachnya, teman-teman nikmati semua fasilitasnya, dan teman-teman dapetin hasil program, ya udah, berarti teman-teman mendapatkan hasil terbaik, teman-teman happy, teman-teman dapat perubahan kesehatan dan kebugaran jadi lebih baik. Jadi nggak ada ruginya, ya. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Kelas kita akan mulai tanggal 25 Februari 2023. Ada promo menarik menanti teman-teman, khusus dan spesial malam ini aja. Teman-teman langsung screenshot aja slide ini, teman-teman langsung kirim slide ini ke pengundang teman-teman atau ke orang-orang yang ngirim link Zoom ini kepada teman-teman. Teman-teman akan dapat promo menarik. Promonya apa? Silakan tanya ke pengundang teman-teman. Oke? Dan saya tunggu teman-teman di kelas diet online tanggal 25 Februari 2023. This is the best momentum untuk kita semua. Kenapa? Karena selain bertepatan dengan mau puasa sebelum Lebaran, ini juga adalah waktu terbaik untuk teman-teman memulai untuk lebih konsisten dalam programnya. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa langsung tanyakan ke pengundang teman-teman atau ke orang yang ngasih link Zoom ini kepada teman-teman semua. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di kelas diet online tanggal 25 Februari 2023. Dadah!